Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Untuk tema kali ini untuk kita pembahasan kali ini, yaitu dengan berdamai dengan diri sendiri untuk ketenangan batin. Berdamai dengan diri sendiri ini adalah keadaan saat kita sudah mampu menerima semua hal yang ada di dalam diri dan kehidupan kita, mulai dari kelebihan, kekurangan, luka batin, bahkan kesalahan yang kita buat di masa lalu. Dengan begitu kita diharapkan bisa menjalani kehidupan yang lebih tenang dan bahagia. Kenapa kita perlu berdamai dengan diri sendiri? Karena ketika batin kita lelah, kita akan gampang tersinggung dari omongan orang terhadap kita, dari perilaku orang ke kita, dan itu akan memberikan efek buruk kepada diri kita sendiri gitu. Makanya ketika ada orang marah kepada kita nggak usah terlalu mengambil hati gitu ya, karena itu hak kuasanya orang untuk marah kepada kita. Jadi kita menanggapinya itu biasa-biasa saja gitu. Kita sabar aja, ikhlas aja menerima gitu ya. Nah di sini saya akan sharing bagaimana pengalaman saya untuk berdamai dengan diri saya sendiri. Nah di situ kita harus bisa menerima semuanya gitu. Menerima dari apa yang memang sekarang kita lakukan, kita jalani sekarang, masa lalu yang udah kita lewati gitu ya. Semuanya itu tidak akan bisa lepas gitu ya. Kita nggak akan pernah bisa mengulang lagi waktu-waktu yang memang udah terlewatkan gitu. Bagaimana cara saya untuk berdamai dengan diri sendiri gitu. Nah di situ kita harus bisa latihan lah ya. Kita bisa latihan untuk mendengarkan lukamu sendiri gitu ya. Latihan memahami pesan yang dibawa oleh kesedihan. Semua orang pasti pernah mengalami pengalaman pahit ya. Maka jangan terlalu hanyut emosional oleh pengalaman pahit yang kamu miliki, tetapi coba dengarkan ada pesan apa, ada hikmah apa yang bisa kamu raih di situ gitu. Intinya kita itu harus ikhlas ya. Ikhlas dalam menyikapi hal-hal apapun itu gitu. Kita pernah dilukai, kita pernah disakiti, kita ikhlas aja gitu. Ketika ada masalah, kita ikhlas. Ketika mendapatkan ujian, kita ikhlas gitu ya. Ketika disakitin pacar atau pasangan gitu ya, kita ikhlas aja nerimanya gitu. Semuanya akan jauh lebih menenangkan batin kita kalau kita itu ikhlas menerima semuanya, bahwa semuanya ini itu adalah kehendak Tuhan. Semuanya ini udah diatur oleh Tuhan gitu ya. Dan kita bisa menyikapi dengan baik di situ gitu. Saya pernah menjadi seorang yang ambisi gitu. Ambisi dalam hal apapun gitu. Tapi ketika kita terlalu ambisi, terlalu mengharapkan suatu kebahagiaan, terlalu mengharapkan sesuatu yang berlebih, malahan kita itu nggak bisa mendapatkan semuanya itu gitu ya. Makanya kalau saya pikir Tuhan ini gimana ini menyikapi ke saya gitu ya. Dan saya pikir juga ada apa Tuhan sebercanda ini gitu. Karena saya udah berpikir, saya udah berusaha, saya selalu berdoa gitu loh. Dan saya udah melakukan yang terbaik gitu. Cuma yang terbaik buat kita itu belum tentu yang terbaik buat Tuhan gitu ya. Apapun itu, ketika kita selalu mengharapkan kemudahan, selalu mengharapkan kebahagiaan yang berlebihan gitu ya, tapi kesulitan itu makin banyak, cobaan-cobaan itu makin banyak pada kita gitu ya. Maka di situ kita dituntut untuk percaya. Kita percaya pada agama, kita percaya pada Tuhan kita gitu ya. Kita percaya pada Allah gitu ya, bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan gitu. Nah ini adalah janji Allah kepada kita ya, sebagai hambanya gitu. Kita harus percaya kepada Allah, bagaimana
ketika ada sudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Pernah nggak kalian itu merasa kecewa dengan diri sendiri? Semua orang pasti pernah mengalami hal itu ya. Karena manusia pada dasarnya mengalami permasalahan dan masa sulitnya tersendiri-sendiri gitu. Udah ada porsinya sendiri-sendiri di setiap manusia gitu. Nah di sini rasa amarah yang muncul ketika sedang merasa jatuh membuatmu menjadi terpaku pada hal-hal negatif. Nah di sini kita akan merasakan batin kita lelah gitu ya. Dan pemikiran-pemikiran seperti ini yang akan memperburuk keadaan kita gitu. Di situ kita perlu untuk menumbuhkan self compassion. Compassion ada sesuatu hal yang baik untuk kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang self compassion ya. Di sini saya ambil menurut Neff dan kawan-kawan ya di tahun 2007, yaitu self compassion itu adalah suatu bentuk penerimaan diri yang sehat, yaitu suatu sikap yang terbuka terhadap aspek-aspek diri sendiri dan kehidupan yang tidak disukai. Meskipun kita tidak suka, kita harus bisa menerima apapun itu gitu ya. Istilahnya untuk berdamai dengan diri sendiri itu kita harus legowo menerima semuanya, menerima apapun itu kehendak Tuhan gitu. Di self compassion ini ada 3 komponen ya yang paling penting yang berperan gitu ya. Yang pertama itu ada self kindness, yang kedua ada compassion humanity, dan yang ketiga ada mindfulness gitu ya. Di sini kita akan bahas satu-satu ya. Dari yang pertama itu ada self kindness, yaitu merupakan sebuah komponen yang menjelaskan pemahaman bahwa diri sendiri berhak untuk mendapatkan kebaikan juga kepedulian bukan hanya dari orang lain gitu ya. Nah di sini kita bisa memahami ya bahwa kepedulian itu bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri gitu ya, supaya kita bisa tenang dalam menjalani suatu apapun itu gitu. Jadi semuanya akan bisa berjalan dengan sebaik mungkin gitu ya. Dan ketika menghadapi rasa sakit dan merasa kekurangan dalam diri sendiri, kita perlu untuk memahami perasaan diri sendiri dengan tidak menyakiti dan tidak mengkritik diri secara berlebihan. Ketika kita menghadapi masalah gitu ya. Dan self kindness sendiri itu adalah mengajarkan bahwa kita pantas untuk mendapatkan rasa bahagia, kepedulian, kasih sayang walaupun dalam perasaan yang tidak baik gitu ya. Meskipun kita lagi patah hati, lagi sakit hati gitu ya, kita berhak untuk mendapatkan perasaan bahagia di situ gitu ya. Dan itu kita memulainya dari diri kita sendiri gitu ya. Gimana kita itu harus bisa menyikapi semuanya dengan baik gitu. Terus yang kedua itu ada common humanity ya. Itu adalah individu yang memandang kesulitan dalam hidup dan kegagalan merupakan bagian yang dialami oleh semua orang gitu ya. Individu mampu mengetahui bahwa akan ada kegagalan dan juga keberhasilan. Individu akan mengakui bahwa dirinya tidak sempurna. Nah, di sini kita harus bisa mengintrospeksi diri ya. Kita itu tidak sempurna, sebagai manusia tidak sempurna. Pasti kita tuh punya kesalahan, pasti kita tuh punya kekurangan, dan kita tuh harus bisa menerima hal tersebut gitu ya. Yang ketiga mindfulness ya, itu menerima tanpa menghakimi terhadap apa yang terjadi. Yang konsep dalam mindfulness sendiri adalah melihat segala sesuatu seperti apa adanya dalam artian tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi gitu ya. Jadi di sini tidak menghakimi apapun itu gitu ya. Jadi kita tuh ya istilahnya menerima apapun itu gitu ya. Ketika Tuhan ngasih ujian ya kita terima aja gitu. Jangan pernah merasa Tuhan ini nggak adil gitu.
Tuhan ini enggak sayang sama diri kita. Jangan pernah kita berpikiran seperti itu gitu ya. Justru Tuhan itu memberikan ujian kepada kita karena Tuhan itu sayang kepada kita, supaya kita itu bisa dekat sama Tuhan gitu ya. Jadi itulah cara Allah sayang kepada hambanya gitu ya, dimana dia itu bisa memberikan ujian. Oh, saya pengen hamba saya ini dekat sama saya rindu kepada hamba saya. Itulah cara-cara Tuhan bagaimana mendekatkan seseorang kepada Sang Pencipta gitu ya. Menurut Neff, seseorang yang memiliki self compassion itu mempunyai ciri salah satunya yaitu yang pertama ya, mampu menerima diri sendiri baik kelebihan maupun kekurangan. Yang kedua, mampu menerima kegagalan sebagai suatu hal umum yang juga dialami oleh orang lain. Terus yang ketiga ada mempunyai kesadaran tentang keterhubungan antara segala sesuatu. Jadi kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri ketika kita itu mampu menerima apapun itu atas kehendak Tuhan gitu ya. Jadi jangan pernah merasa terpuruk, jangan pernah merasa sendirian. Tuhan itu selalu ada buat kita. Tuhan itu selalu ada buat diri kita. Makanya kita itu harus selalu bersyukur, selalu ikhlas dalam menjalankan apapun itu gitu ya. Jadi kita harus percaya kepada Allah bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang itu dengan step by step ya. Ada tahapannya sendiri dan itu memang Allah yang mengetahui semuanya. Allah Maha mengetahui semuanya gitu. Kalau kita mau bahas tentang ketenangan batin, itu banyak sekali bagaimana cara-cara untuk untuk membuat batin kita lebih tenang gitu ya. Nanti kita akan ulas di berikutnya, di penyampaian saya berikutnya, supaya nanti bisa paham dan jelas, dan kita bisa sama-sama belajar untuk bisa bersyukur, untuk bisa ikhlas menerima semuanya, bahwa semuanya ini adalah kehendak Allah SWT. Tidak ada yang tidak mudah, tidak ada yang semuanya langsung instan, semuanya ada prosesnya. Manusia itu sama-sama untuk berproses ya. Kita dipertemukan dengan seseorang dan kita mau berada dimanapun berada, semuanya itu sudah kehendak Allah. Pasti ada maksud dan tujuannya di situ yang untuk dapat membuat wawasan kita lebih luas. Itu akan menambah pengalaman dan itu akan memberikan kita gambaran bahwa untuk bisa hidup jauh lebih baik ke depannya gitu. Terima kasih sudah mendengarkan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Coba nanti dipahami, dikaji lebih ulang apapun itu yang saya sampaikan. Mungkin saya juga manusia yang punya banyak kesalahan, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan tersebut gitu ya. Nanti kita akan bisa diskusi-diskusi di berikutnya, di step-step berikutnya, dan nanti akan saya share di kesempatan-kesempatan berikutnya ya. Saya akhiri, saya Matsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.